Jadi obat itu nyawa saya. Kemana-mana saya bawa obat. Jadi setelah saya divonis, saya minum obat. Saya minum obat 1 hari, 1 malam 4 biji seumur hidup. Jadi 4 biji 1 hari, 7 hari, 28, 1 bulan. Berapa? Dari tahun 2013 sampai sekarang sudah 9 tahun ya. Ribuan bir yang rela saya masukkan ke dalam kalender hidup saya adalah masa depan saya, juga anak saya. Saya sendiri juga sebagai ibu sekaligus ayah untuk anak-anak saya. Tetapi jalan 4 tahun saya menikah lagi. Jalan 4 tahun saya menikah lagi dengan pasangan saya yang negatif. Dan saya sudah berjanji untuk tidak menularkan virus saya ke pasangan saya. Dan sampai sekarang juga pasangan saya sudah berkali-kali tes, tapi hasilnya tetap negatif. Dan mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang sudah umur 3 tahun lebih, juga negatif. Karena saya minum obatnya teratur, tidak pernah putus, tidak pernah lewat jam atau menit, tepat waktu. Jadi saya minum obat malam jam 8:30, dan jam 8:30 teng saya tetap minum. Waktu awal-awalnya itu seperti alarm, tapi sekarang saya rasa sudah jadi makanan. Jadi obat itu nyawa saya. Kemana-mana saya bawa obat. Jadi saya sangat mengharapkan kepada adik-adik sekalian, jikalau ada keluarga atau tetangga yang punya anak sama seperti saya, tolong terimalah dia, terima kami, karena dukungan dari keluarga, dukungan dari orang-orang terdekat menjadi semangat hidup bagi diri kami. Baik, selamat siang. Kesempatan ini hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2003. Kesempatan momen kegiatan posyandu SMA ini juga baru 2 tahun, tapi kreativitas dalam kegiatan posyandu sangat lancar. Kemudian soal reproduksi ya, bicara soal reproduksi berkaitan dengan HIV/AIDS. Maka paket satunya, salah satunya sosialisasi atau informasi terkait dengan penyakit HIV/AIDS SMA ini. Dan kebetulan juga ada ODA yang memang sesungguhnya sepanjang ini berada bersama di tim KPA yang turun dari sosialisasi penyakit HIV/AIDS bersama dengan Puskesmas melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan ini kami mau supaya dari kegiatan ini diberi kesempatan juga bagi teman-teman mereka yang ODA memberi kesaksian sedikit terkait dengan apa yang dialami, dirasakan sepanjang mengalami sebagai penderita atau ODA, orang dengan HIV/AIDS. Dan mungkin itu yang kami minta, mungkin boleh saja beri kesaksian supaya ini menjadi bahan untuk kita beri informasi kepada semua masyarakat melalui posyandu. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi saya di sini sebagai ODA, seorang ibu rumah tangga. Jadi saya terinfeksi HIV dari sejak tahun 2013 dari suami saya. Jadi awalnya memang karena ketidaktahuan. Kami merantau di Batam sekitar 10 tahunan. Jalan akhir mau 10 tahunan suami saya sakit
Tapi waktu itu memang tidak ada yang terbesit di sini tentang HIV yang selama di Batam. Seperti apa HIV itu, jadi tidak tahu. Cuman waktu itu suami saya memang sempat sakit-sakit, sering apa karena memang peminum juga. Nah, terus saking makin lama kondisi suami saya makin kurus, makin drop, akhirnya ke rumah sakit dan di pemeriksaannya di Batam waktu itu. Tapi dia memilihnya, kami pulang ke rumah, dia memilihnya pulang kampung. Tapi ada pesan dari keluarga dari Batam itu, katanya sudah ada pengobatan di Pulau Timur. Jadi kalau pulang bisa melakukan pengobatan. Cuman hanya karena sampai di kampung, keluarga tidak mendukung. Memilihnya ke dukun, obat tradisional. Dan suami saya sendiri juga menolak karena memang mungkin tidak ada pemahaman, tidak tahu apa itu HIV, karena setahu kami itu penyakit mematikan. Jadi di kampung mungkin ada 3 bulanan. Akhir September 2013 dia meninggal. Waktu pas meninggal itu memang di kampung itu heboh, dan mungkin orang pertama di kampung itu waktu itu mungkin suami saya. Entah sudah ada orang lain tapi tidak tahu, kami juga tidak tahu juga. Jadi pas memang sangat-sangat terpukul karena banyak yang menjauhi, tidak dekat dengan mayatnya, terus petinya juga dilapis plastik. Padahal kalau setelah itu saya belajar kan kalau sudah meninggal berarti virusnya sudah mati ya. Tapi ya itu kita tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka juga tidak tahu. Setelah itu saya bersama anak saya melakukan pemeriksaan di rumah sakit umum, yang tepatnya di klinik CCT Sahabat. Waktu itu di konseling terus diambil darah. Setelah itu konselor menyampaikan hasil pemeriksaan. Waktu itu anak saya masih berumur 9 tahun. Anak saya laki-laki masih berumur 9 tahun. Dan hasil pemeriksaan anak saya itu negatif, puji Tuhan. Setelah itu konselor menyampaikan hasil saya, ternyata saya sudah positif. Saya memang waktu itu memang awalnya tidak terima. Dalam pikiran saya itu, kalau saya mati bagaimana dengan anak saya, bagaimana nasib anak saya, itu saya pikir. Dan pasti saya mati karena suami saya sudah duluan ya. Tapi memang itu karena saya tidak tahu seperti apa itu HIV. Cuman syukur puji Tuhan dari konselor, pihak rumah sakit, juga teman-teman KPA yang sangat memberikan dukungan dan motivasi, maka saya menjalankan pengobatan hari itu juga di Rumah Sakit Umum Ladan Tuka September 2013. Jadi saya minum obat sampai hari ini. Setelah itu kami pulang kampung itu kan di kampung sudah heboh. Akhirnya saya juga menerima kenyataan saya dianggap korban bencana dan aib yang mengancam kampung halaman saya. Waktu itu saya sangat terpukul. Jadi saya memilih tinggalnya sama orang tua kandung saya. Dan sampai sekarang saya bersama orang tua kandung saya. Jalan 4 tahun saya menikah lagi di tangan orang tua saya. Tapi saya menikah lagi dengan pasangan saya yang negatif. Pasangan saya yang negatif dan sudah beberapa kali pemeriksaan juga hasilnya negatif. Jalan 1 tahun saya mau program anak, tapi waktu mau program anak saya periksa dulu hasil viralon. Ternyata viralon saya tidak terdeteksi lagi, virus saya sudah tidak terdeteksi lagi.
Disitulah saya program hamil dan mempunyai anak sekarang sudah 3 tahun lebih. Dan puji Tuhan anak saya juga negatif. Waktu itu memang melahirkan sesar karena memang ada ketakutan juga, karena biar cukup di saya saja, jangan ada orang-orang yang saya sayangi. Di situ. Jadi itulah perjalanan saya bersama KPA dan terus kerjasama dengan KPA di kemana-mana memberikan testimoni, dan saya juga sekarang akhirnya jadi pendamping teman-teman sedaratan Flores Timur, jadi pendamping teman-teman di rumah sakit umum. Jadi saya standby di rumah sakit umum paling tidak 2 hari 3 hari, tapi selanjutnya itu kami kunjungan, mungkin ada yang putus, ada yang absen, kami harus bawa mereka kembali. Teman-teman, jadi saya selalu mengajak teman-teman untuk bisa bergabung karena kami punya kelompok KDS, kelompok dukungan sebaya, yang itu kami teman-teman ODA semua. Jadi kami sering pertemuan di KPA rutin, dulu itu tiap bulan, tapi kadang mulai COVID, kadang sudah 2 dibatasi. Tapi kami terus pertemuan, kami kompak. Jadi saya dengan Yayasan Global Fund dipercayakan untuk mendampingi teman-teman di daratan Flores Timur. Bapak tanyakan pesan untuk masyarakat. Kalau begitu mungkin sudah cari secara terperinci proses yang diberitakan mungkin ibu ada pesan kepada rakyat masyarakat. Jadi baik, saya berpesan kepada masyarakat, memang HIV/AIDS itu menular, tapi penularannya terbatas. Jadi jangan kucilkan orangnya, terimalah kami sebagai sesama manusia. Jikalau ada keluarga atau tetangga mungkin punya nasib sama seperti saya, jangan kucilkan dia, tetapi berilah motivasi dan dukungan, karena dukungan dari orang-orang terdekat menjadi semangat hidup bagi diri kami. Jangan biarkan kami mati 2 kali, yang pertama karena dikucilkan dan yang kedua mati sesungguhnya. Jadi untuk masyarakat jauh virusnya, bukan orang. Kalau sudah terkena, saya mengajak agar segera memeriksakan diri, karena pemeriksaannya juga gratis, pengobatannya juga gratis, karena lebih awal lebih baik mencegah daripada mengobati. Sampai di sini, terima kasih banyak Ibu. Informasi ini menjadi pengalaman untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Salam. Salam. Berjumpa dan berjumpa terus.